Nama Menteri Koperasi Budi Aristiadi disebut-sebut dalam kasus judi online yang saat ini tengah disidangkan di pengadilan. Lalu bagaimana nasib Budi Ari usai namanya tercatat di BAP terdakwa? Untuk membahasnya kami telah terhubung bersama dengan Sekretaris Jenderal Projo Handoko dan pakar tindak pidana pencucian uang Mbak Yenti Ganarsi. Selamat malam Mas Handoko, Mbak Yenti apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Mas, selamat malam Mbak Yenti. Saya ke Mas Handoko terlebih dahulu. Mas Handoko, tanggapan Anda ketika nama Budi Ari disebut-sebut dalam persidangan? Ya, dari berita yang bisa kita ikuti bahwa dalam dakwaan yang disampaikan itu para tersangka dakwa itu mengatakan mereka mengalokasikan katanya 50% untuk Ketua Umum Projo, Menteri Kominfo waktu itu Budi Aristiadi. Ya. Yang ingin saya ingin garis bawahi di sini itu adalah sebetulnya jelas dalam berita itu disampaikan itu adalah kesepakatan para mereka ini yang sedang menjalani persidangan, dan kesepakatan itu tidak, Budi Ari dalam hal ini Menkominfo posisinya tidak mengetahui adanya kesepakatan itu, sehingga tidak mengetahui, mereka juga tidak memberitahu, terus kemudian tentu saja Budi Ari juga tidak menerima akhirnya apa yang disebut mereka sebagai kesepakatan untuk mengalokasikan. Jadi menurut saya dalam kasus ini ya posisi Budi Ari clear sebetulnya, karena itu kan kesepakatan mereka. Dan saya ingat sekali bahwa ketika pertama kali Budi Ari diminta oleh Presiden Jokowi untuk menjadi Menkominfo, salah satu tugas besarnya adalah memberantas judi online. Dan kita tahu kemudian dalam masa kepemimpinan Budi Ari di Kominfo, urusan pemberantasan judi online ini sangat gencar sekali, sehingga memang kemudian menjadi topik sehari-hari lah dari Kominfo bahwa tentang pemberantasan judi online. Jadi saya pikir ini sebuah hal yang sayangnya oleh media, saya menyebutkan beberapa judul media misalnya, terkesan kalau kita membaca judul-judul itu terkesan Budi Ari ini menerima, padahal itu hanya kesepakatan para pelaku yang tidak memberitahukan, dan juga Budi Ari tidak menerima. Baik. Gitu, Mas. Baik. Saya ke Mbak Yenti. Mbak Yenti, apa yang bisa menjadi pintu masuk atau katakanlah jendela untuk menelusuri aliran uang ini? Apakah terbukti betul diterima oleh Budi Ari, kemudian apakah tidak terbukti diterima Budi Ari? Iya, kita ini kan bicara surat dakwaan ya, surat dakwaan yang telah, dan kita tahu dari media, emang gitu ya, surat dakwaan itu kan isinya uraian secara rinci, ya memang ada identitas terdakwa yang kali ini 4 orang kalau nggak salah ya, tapi uraian itu sangat cermat dan jelas lengkap tentang perbuatan apa yang dilakukan oleh terdakwa ini, dan tentu menyebutkan siapa-siapa. Pak Budi Ari ini kan tidak masuk, tetapi di dalam uraian perbuatan itu disebutkan oleh minimal Pak Zulkarnain, terus satu lagi Pak siapa ya itu ya, kemudian ada Tony itu ya Pak ya, Tony, kemudian itu semua sudah disebutkan. Nah di sana kan disebutkan bahwa ada 50% untuk Pak Budi Ari, 30 untuk ini, 20 untuk ini ya. Apakah itu alokasi dan itu belum dilakukan apa tidak? Memang sejak awal yang namanya judi online harus dirunut, apalagi ini kan akhir tahun lalu sudah terungkapnya, dirunut apakah ada transaksi-transaksi yang mengalir ke Pak Budi Ari atau transaksi-transaksi yang pada mereka, dan kemudian bisa juga tidak melalui transaksi itu, tapi ada saksi lain yang menyatakan bahwa ada bagian dari, kan waktu itu kan tiap 5.000 1.000 diselamatkan untuk tidak
take down, tapi kemudian tetapi mereka minta mulai tadinya 3M sampai 5M, kemudian ada uraian perbuatan di sana bahwa mereka kong kali kong gitulah ya Pak ya, Pak Handoko ya. Kalau dari saya baca kan merasa Pak Menterinya merasa bahkan dikhianati kan gitu ya pernyataannya. Tapi kalau dari surat dakwaan tidak, nampaknya ada pertemuan di kafe dan lain sebagainya, dan ada kedatangan di rumah menteri. Jadi ini harus betul-betul didalami ya. Namanya pidana itu kan mencari pembuktian kebenaran yang material, yang betul-betul ada ya. Jadi berkaitan dengan kejahatan judi online, semua kejahatan ekonomi itu harus berakhir pada adanya tindak pidana pencucian uang, yaitu alirannya kemana, dan itu nanti bisa juga nanti dikembangkan siapa saja yang menerima, selain yang disebutkan ini, siapapun yang menerima, misalnya istrinya atau apa, itu tetap juga harus dirunut ya, jangan sampai TPPU itu hanya aktif saja. Baik, saya ke Mas Handoko. Mas Handoko, ini kan muncul seperti tadi dikatakan dari surat dakwaan. Kemudian tadi juga Kapus Penkum mengatakan tidak muncul dari ruang-ruang kosong, merupakan fakta-fakta yang ada kemudian dicantumkan dalam surat dakwaan. Menurut Anda seperti apa? Ya, memang itu tadi saya sampaikan bahwa tentu munculnya ini ya tidak serta-merta muncul, pasti ada runutan ceritanya. Saya coba hanya menjelaskan bahwa kalau saya melihat membaca itu semua, dan saya karena ini dekat dengan kami ya, itu yang jelas sekali di situ adalah kesepakatan mereka, ya kan? Kesepakatan mereka mau mengalokasikan. Menurut Anda Pak Budiari tidak tahu ya soal itu ya? Tidak tahu, dan mereka tidak memberitahu dan tidak menerima juga. Dan mungkin ada macam-macam lah modus, mungkin membawa nama menteri itu kan juga mempermudah biasanya dalam melakukan kejahatan, meskipun faktanya menterinya tidak tahu menahu, begitulah kira-kira. Ada nama-nama menteri dibawa bahwa kemudian Budiari menerima atau tidak kan soal lain. Yang jelas kan Budiari tidak tahu, mereka tidak memberitahu bahwa tentang kesepakatan itu, dan juga tidak menerima, itu jelas sekali. Karena posisi Budiari dan kami waktu itu jelas sekali. Kami ini sangat berniat benar-benar melaksanakan perintah dari Pak Jokowi waktu itu. Secara formal adalah Budiari sebagai menteri dan kawan-kawan di kementerian melaksanakan tugasnya. Kami di Projo, jujur saja kami juga berkampanye besar-besaran untuk melawan judi online ya. Jadi kira-kira seperti itu, sehingga bagi kami, dan saya meyakini itu Budiari tidak menerima. Saya secara pribadi juga selama ini diskusinya dengan Anda seperti apa, Mas Handoko? Mas Budiari mungkin pernah membahas kepada Anda tentang judi online, kemudian tadi tugas Pak Jokowi pada saat itu untuk berantas. Semua Budiari dan saya sudah intens sekali berkomunikasi dan selalu disampaikan, juga termasuk dalam berbagai persoalan yang kemudian termasuk kasus-kasus hukum ini. Bahkan ya saya jujur saja nanya, lu terima enggak kan gitu kan, dan dijelaskan memang tidak menerima. Oh, Anda pernah bertanya itu? Kan. Oh iya dong, saya kan mesti tanya, karena apapun yang kemudian terjadi dengan Budiari kan pasti kalian para media juga nanya saya gitu, makanya saya juga perlu tahu untuk bisa menjelaskan. Termasuk makanya soal ketika berita ini muncul, kami juga dalam ya sudah, itu kan kesepakatan mereka, kesepakatan para pelaku itu yang jelas Budiari tidak tahu, tidak dikasih tahu juga, kan nggak terima. Baik. Yang penting itu gitu. Oke, saya ke Mbak Yanti. Mbak Yanti, menurut Anda Pak Budiari perlu untuk dihadirkan dalam persidangan dan memberi keterangan? Ya, kalau lihat surat dakwaan kan jelas sekali ya, kan tidak mungkin ya surat dakwaan itu asal saja, walaupun satu tidak mungkin mendadak
itu kan pasti sudah, itu perbuatannya kan runut, karena itu isinya juga tempus ya, waktu dan juga di mana tempat-tempat yang di antara mereka tuh bertemu dan lain sebagainya. Bahkan di situ kan disebutkan bahwa ada pertemuan di kafe, kemudian pertemuan di rumah menteri dan lain sebagainya. Dan disebutkan ada pertemuan dengan Pak Menteri itu, Pak Handoko, maaf, ya pasti ya saya pertemanan ya, kalaupun ya mudah-mudahan sih memang tidak ya Pak ya, tapi kan yang benar-benar terjadi kan ya Pak Handoko juga terbatas pengetahuannya, namanya orang lain siapa tahu ya Pak ya, walaupun kita juga niatnya adalah memberantas korupsi, tapi ternyata kan, nah itu kan biasa itu yang sering terjadi, yang itu kita sayangkan sering terjadi seperti itu. Jadi kita sekarang melihat surat dakwaan itu betapa pentingnya, menurut saya berapa pentingnya harus dihadirkan, karena akan disampaikan itu semua akan dipanggil, semua yang disebut itu akan harusnya dipanggil gitu, dipanggil di pengadilan. Kan kalau di penyidikan kan sudah datang yang kalau nggak salah hanya berapa jam gitu, sebentar gitu. Baik, kita tunggu nanti apakah Mas Budiari dipanggil atau tidak dan kapan waktunya, kita tunggu bersama. Terima kasih Mbak Yenti, Mas Handoko juga terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat malam Bapak Ibu, sehat selalu. Terima kasih Mas Handoko, terima kasih.